Dengan kreativitas tanpa batas, kuliner Nusantara punya banyak bahan masakan yang bahkan tak ada di negara lain. Salah satunya adalah sapi. Selain daging, bagian kepala dan kaki sapi juga banyak dicari untuk dijadikan menu lezat tiada tara. Tetapi jauh sebelum terhidang di meja makan, butuh sebuah keterampilan dari sosok-sosok pemotong kepala dan kaki sapi. Tak hanya melayani penjualan semata, rata-rata tukang daging di pasar tradisional memang sering merangkap menjadi jasa pemotongan semua bagian dari bahan makanan. Berbeda dengan butcher atau ahli potong daging bersertifikat, tukang potong ataupun cacah biasanya belajar secara otodidak. Tetapi bukan berarti kemampuan mereka di bawah tukang potong restoran mahal. Juru cacah pasar tradisional hafal di luar kepala urutan pengerjaan sampai bagian mana yang harus dipisahkan agar memperoleh hasil bahan yang maksimal. Berarti kalau secara umum dibelah jadi berapa bagian dulu Pak? Bagian tulang besarnya itu? Kalau pertama kan kita buka kulit dulu, terus buka daging. Nah, buka daging udah utuh, tinggal tulang. Kita ngambil dulu ini, ya biar gampang sama ini. Terus yang susah tuh kadang-kadang kita bongkar otak. Otak posisinya di mana? Otak di sini. Susahnya gimana? Kenapa Pak? Kalau misalkan dia kena ininya, kena bagian otaknya, otak hancur. Langsung hancur? Iya, kadang-kadang pembeli nggak mau. Gitu. Biar dapat otak utuh itu caranya gimana Pak nanti Pak? Ini dibongkar pakai kampak. Harus pakai kampak? Iya, pakai kampak. Dilepas, baru pakai pisau sedikit. Dicongkel. Setidaknya ada 4 langkah untuk memecah dan mencincang kepala sapi. Bagian awal adalah nyeset atau mengelupas kulit luarnya. Selain membutuhkan pisau tipis sekaligus tajam, nyeset juga harus diawali dengan memotong bagian tepat sesuai jalur. Urutannya kalau kulit itu harus dari bagian mana dulu? Dari atas dulu. Dari bagian mana? Dari leher atas tuh. Oh, leher atas. Leher atas turun ke bawah, ke pas samping. Oke. Gitu. Ini kan kulitnya nih dilepas, ya, dipisah dulu kulitnya. Gitu. Jadi keadaan si daging kepalanya bagus. Kalau ini kan jadi nggak alot. Setelah kulit kepala terlepas, bagian telinga, mulut sampai hidung, serta lidah sapi mulai dipotong. Artinya, semua tekstur empuk yang berada di kepala sapi harus diamankan sebelum tulang dihancurkan. Baru setelah dibelah, bagian otak ataupun mata sapi bisa dikeluarkan. Terakhir, tulang kepala yang biasa dipakai untuk kaldu dibagi menjadi 4 bagian. Satu kepala sapi utuh biasanya dihargai dari 300 sampai 400 ribu tergantung beratnya. Menurut Bapak, bagian mana yang paling sulit dari kepala Pak? Kebanyakan dari ngambil otaknya. Itu paling sulit gitu. Ngambil otaknya, kadang-kadang kan otak kalau hancur jadi bubur gitu kan. Ya kayak saya bilang tadi, pembeli pasti nggak mau. Sementara untuk kaki sapi, cara pengerjaannya sedikit berbeda. Sebelum dipotong, kaki sapi harus dicelupkan ke dalam air mendidih agar semua bulu terkelupas dan kuku sapi juga lebih mudah untuk dilepas. Tetapi durasi mencelupkan pun harus diperhatikan agar daging di tulang kaki tidak menjadi keras ataupun alot. Kira-kira berapa menit tadi nih Pak? Kalau untuk penyelupan ini 5 menitan. Dulu 5 menit? 5 menitan gitu. Yang lama yang mana? Kalau yang susah tuh ngebuang sepatu. Oh, ngebuang sepatu bagian ini? Iya, bagian ini sama yang di sini nih. Ini kan yang gerak ya. Susah. Berapa menit itu tadi? 10 menitan. 10-15 menitan lah. Ya. Habis ini terus ini kan kebetulan si bapak ini, bapak juga kan bawa kebetulan ke sini. Terus kalau misalkan kaki itu harus baru langsung jadi ngedadak. Jangan ditaruh di freezer. Kenapa tuh Pak? Itu susah Pak, nempel pori-porinya. Gitu. Jadi. Dalam sekejap, kaki sapi yang tadinya terlihat kotor dan kurang menarik langsung terlihat bersih. Wah, saya pesangka nih tadi bentukannya langsung berubah total ya Pak ya? Iya. Tadi kan bulu-bulunya bersih banget ini. Baunya udah enak banget. Saya pernah lihat kan orang kayak gini tuh punya kaki sapi dibakar Pak. Iya. Itu lebih efektif mana sebenarnya sama direbus? Sebenarnya lebih efektif direbus dibanding dibakar ya. Kalau berabenya tuh kan kita harus pakai tungku, terus pakai api ya, dibakar. Itu
Nggak, ya lebih di crop susah itu lebih ya? susah, nggak Oh, kayak lebih model bersih gini. begini ya? Ya. Proses pencelupan ke dalam air mendidih juga membuat tekstur otot kaki terbuka lebar dan melemas. Setelah kaki dibelah tepat di tengahnya, kulit kikil bisa langsung ditarik dan terlepas dari tulangnya. Kemudian pelanggan tinggal meminta untuk dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Resiko, Pak. Nih, siapa sangka loh, dari 2 kaki doang ya ini. Mantap. 2 kaki segini banyaknya loh. Ini ibu-ibu kalau misalnya dapet atau dikasih kaki sapi jangan ditolak. Ternyata begitu dibersihin dan dicincang, dagingnya banyak banget ini, ngelebihin daging yang khas loh. Nih, bisa kikil-kikilnya banyak banget nih. Ini 5 kilo ada kali ya Pak ya? Nih, banyak banget ternyata. Para pembeli biasanya lebih memilih untuk langsung memakai jasa potong karena dirasa lebih praktis. Harganya pun relatif tak mahal, antara 115 sampai 150 ribu per satu kaki. Tulangnya pun juga bisa dimanfaatkan sebagai kaldu ataupun olahan sumsum sapi. Karena kalau daging kikil sama bagian kepala sama yang kikil ini rasanya tuh agak enak ya, terus agak kenyal-kenyal, nggak terlalu keras-keras. Kan biasanya kan kebanyakan kalau kikil itu rada nyakrek ya, kalau ini tuh nggak nyakrek gitu, jadi tuh kenyal-kenyal kayak gimana gitu. Senangnya saya di gulai enak ini, jadi banyak lemak-lemak ini. Kalau daging nggak ada, tapi dia lemaknya ini, kulit kikil gitu kan. Kalau daging mah nggak ada dia mah. Sebagai pelengkap, para penjual pun juga menyediakan jeroan dari babat, iso, dan usus yang bersih dan siap olah. Rusdi sendiri memakai teknik tradisional kapur sirih yang masih dinilai paling ampuh untuk membersihkan jeroan, terutama babat. Rasa-rasanya, sajian kuliner berbasis kaki, kepala, ataupun jeroan memang bisa kita temui di setiap sudut Nusantara. Biasanya, olahan kuah menjadi menu utama yang bisa mengeluarkan potensi kelezatan potongan yang dulu dibuang. Di tengah gempuran daging impor, para pemotong kaki dan kepala sapi tetap bertahan dengan teknik dan alat tradisional. Nah kalau misalnya kaki itu memang sangat ekstra dan hati-hati. Apalagi kalau misalnya perbandingan antara potongan manual sama potongan mesin itu berbeda. Nah yang lebih bagus itu secara menurut saya itu sangat berhati-hati untuk memotong kaki. Biasanya perbedaannya antara manual itu kalau dipotong kebanyakan si tulang itu hancur. Tetapi kalau menurut chef itu ataupun tenaga profesional itu pemotongan kaki sapi itu menggunakan mesin.